Mitologi Menara Babel ini ternyata juga terdapat di berbagai suku di seluruh penjuru dunia. Cerita lain, yang dikaitkan dengan sejarawan Fernando de Alvacortes Ixtlilxochitl sekitar tahun 1565 sampai tahun 1648 ke Toltek kuno, menyatakan bahwa setelah manusia telah berlipat ganda setelah yang besar banjir, mereka mendirikan zakuali tinggi atau menara, untuk menjaga diri mereka sendiri dalam hal banjir kedua. Namun, bahasa mereka dikacaukan dan mereka pergi ke bagian yang terpisah bumi. Masih ada cerita lain, yang dikaitkan dengan Indian Tohono Oodam, berpendapat bahwa Montezuma lolos dari banjir besar, kemudian menjadi jahat dan berusaha membangun rumah yang mencapai surga, tapi Roh Agung menghancurkannya dengan petir. Bancroft, Jilid 3, Hal 76, juga dalam History of Arizona. Menurut David Livingstone, orang Afrika yang ia temui tinggal di dekat Danau Ngami pada tahun 1849 memiliki tradisi seperti itu, namun dengan kepala pembangunnya terbelah oleh jatuhnya perancah perjalanan misionaris. Bab 26. Dalam bukunya tahun 1918, Folklore in the Old Testament, antropolog sosial Skotlandia Sir James George Fraser mendokumentasikan kesamaan antara cerita-cerita perjanjian lama, seperti air bah, dan legenda pribumi di seluruh dunia. Dia mengidentifikasi Livingstone dengan sebuah dongeng yang ditemukan dalam mitologi Lozi, di mana orang-orang jahat membangun menara tiang untuk mengejar pencipta Tuhan, Nyambe, yang telah melarikan diri ke surga dengan jaring laba-laba, tapi orang-orang itu binasa saat tiang-tiang itu runtuh. Dia selanjutnya menceritakan kisah serupa tentang Asanti yang menggantikan setumpuk alu bubur untuk tiang. Fraser juga mengutip legenda semacam itu yang ditemukan di antara orang Kongo, dan juga di Tanzania, di mana orang-orang menancapkan tiang atau pohon dalam usaha yang gagal untuk mencapai bulan. Dia lebih jauh mengutip orang Karbi dan Kuki dari Assam yang memiliki cerita serupa. Tradisi orang Karen dari Myanmar, yang dianggap Fraser menunjukkan pengaruh Abrahamik, yang jelas, juga menghubungkan bahwa nenek moyang mereka bermigrasi ke sana setelah ditinggalkannya sebuah pagoda besar di tanah generasi 30 Kareni dari Adam, ketika bahasa-bahasa itu membingungkan dan Karen terpisah dari Kareni. Dia mencatat versi lain saat ini di Kepulauan Admiralty di mana bahasa manusia terjadi kebingungan setelah usaha gagal membangun rumah yang sampai ke surga. Jejak cerita yang agak serupa juga telah dilaporkan di antara Taru di Nepal dan India Utara. Kisah Babilonia, seperti yang disampaikan oleh Abidenus, mengatakan bahwa sekali manusia membangun sebuah menara tinggi di mana sekarang Babel, dan ketika sudah dekat dengan surga, para dewa mengirim angin dan merusak seluruh rencana. Dan laki-laki, setelah sampai saat itu semua berbicara tentang hal yang sama, dan terekam dalam budaya seolah dari para dewa banyak bahasa. Petik 2. Tradisi yang membakar langit menghancurkan menara ini juga merupakan ciri khas beberapa akun Mesoamerika. Misalnya, legenda yang dicatat oleh Pedro de los Rios mengenai dasar piramida Cholula di Meksiko. Setelah perairan Deluge surut, salah satu korban selamat datang ke Cholula, di mana dia mulai membangun sebuah bangunan besar. Dulu tujuannya untuk mengangkat bangunan besar ke awan, tapi para dewa, yang tersinggung dengan anggapannya, melemparkan api surga ke piramida, banyak pekerja tewas, dan bangunan itu tetap belum selesai. J. G. Fraser, Folklore di Perjanjian Lama Vol. 1, London, 1918. Tradisi Meksiko lainnya, yang dicatat oleh Diego Duran pada tahun 1579 menceritakan, nama orang-orang raksasa yang membangun sebuah menara yang hampir sampai ke langit, saat dihancurkan oleh petir. Di Pulau Hao, bagian dari Pulau Tuamotu, atau Tuamotu, di Polinesia, orang-orang biasa mengatakan bahwa setelah banjir besar, anak-anak dari Rata, yang bertahan, berusaha untuk mendirikan bangunan yang dengannya mereka bisa mencapai langit dan melihat Dewa Pencipta Fatea, atau Atea. Tapi, Tuhan dalam kemarahan mengejar pembangun, menghancurkan gedung, dan merubah bahasa mereka, sehingga mereka berbicara bahasa roh. Petik 2. Di Nusantara, Menara Babel tergambar di Borobudur. Hal ini menggambarkan tentang bangsa di sekitar Babel pun telah datang berkunjung di peradaban Lemuria sebelum Atlantis datang ke Nusantara. Borobudur adalah monumen yang dibuat peradaban Lemuria yang merupakan daerah pusat dari imperium besar. Hal ini tercermin dari monumen yang dibuat yang menandakan banyak relief dengan wajah-wajah yang bukan penduduk lokal Nusantara. Perhatikan kesamaan bentuk Menara Babel dengan relief yang ada di Borobudur. Perhatikan pula sosok manusia yang melayang di atas ketinggian. Adakah kaum terdahulu yang mempunyai kemampuan terbang mengatasi gravitasi bumi?
hanya kaum Lemurian yang dapat melakukannya, levitasi melayang di atas permukaan bumi. Peradaban dan budaya Lemurian di Nusantara yang mendasari ajaran Hindu dan Buddha di India, pengetahuan dan pelajaran yang dikembangkan kaum Buddhis tentang levitasi ini yang masih dianut beberapa sekte ketat kaum Buddhis oleh para biksu yang dirahasiakan dan masih ada saat ini. Jadi Borobudur adalah monumen tempat berkumpulnya orang-orang terdahulu untuk belajar tentang kemajuan, ajaran asli Nusantara bukan Hindu atau Buddha apalagi animisme dan dinamisme, bukan. Ajaran Nusantara lah yang mendasari ajaran Hindu dan Buddha di India. Jika kita pelajari sejarah penyebaran Hindu dari India, tidak pernah tercatat bahwa para misionaris Hindu menyebarkan ajarannya, karena hal ini merupakan larangan bagi para biksu di India. Mari kita kembali pada bahasan kaum At sebagai nenek moyang pendatang di Nusantara, yaitu peradaban Atlantis yang nantinya berkembang di Nusantara, yang pada puncaknya peradaban Atlantis adalah Ratu Bilqis dengan Imperium Saba, yang di kemudian hari Nabi Sulaiman yang akan meluruskan ajaran matahari Saba di Nusantara. Hal ini tercermin dari relief bagian bawah Borobudur yang saat ini ditutupi dengan alasan keamanan bangunan. Pada bagian relief yang ditutupi terlihat beberapa relief yang belum terselesaikan, karena yang mereka para setan yang bekerja meninggalkan pekerjaannya menyempurnakan Borobudur pergi berhamburan, setelah tahu Sulaiman wafat. Kaum At dimusnahkan oleh angin Yang Maha Dahsyat yang dikirim oleh Allah SWT, adapun kaum At maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang Qs. Al-Haqqah. Dan juga pada kisah At ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, angin itu tidak membiarkan satupun Yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. Qs. Az-Zariyat, 41 dan 42. Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan sesungguhnya siksa akhirat lebih menghinakan sedang mereka tidak diberi pertolongan. Qs. Fushilat, 16. Dan dari beberapa referensi Menara Babel itu pun dihancurkan oleh angin di antaranya. However, in other sources such as the Book of Jubilees chapter 10 v1-8-27 Cornelius Alexander Frag. 10 Abidenus Frax, 5n6 Josephus, Antiquities 1.4.3 and the Sibylian Oracles E. 117-129. God overturned the tower with a great wind. Ini referensi-referensi lain yang menyatakan Menara Babel itu hancur oleh angin. Banyak sumber yang menceritakan penghancuran Menara Babel, sesuai dengan cerita pada budaya di Meksiko, bahwa malapetaka itu disebabkan oleh angin yang keras. Sibil dikatakan memiliki nubuat. Ketika dipenuhi ancaman dari Tuhan yang agung dengan mana dia mengancam manusia, ketika dahulu di tanah Asyur mereka membangun sebuah menara, dan semua dari satu ucapan, dan ingin bangkit bahkan sampai mereka mendaki ke surga berbintang. Kemudian Sang Immortal mengangkat angin yang dahsyat dan memberi mereka kebutuhan yang kuat, karena ketika angin melemparkan menara perkasa itu, kemudian bangkit di antara umat manusia dengan perselisihan sengit dan penuh kebencian. Satu bahasa diubah menjadi banyak dialek bahasa, dan bumi dipenuhi dengan suku dan raja. Kisah Babilonia, seperti yang disampaikan oleh Abidenus, mengatakan bahwa pernah peradaban manusia, membangun sebuah menara tinggi di mana sekarang Babel, dan ketika sudah dekat dengan surga, para dewa mengirim angin dan merusak seluruh rencana itu. Dan laki-laki, setelah sampai saat itu semua berbahasa yang sama, dari para dewa hingga menciptakan banyak bahasa. Selain angin, Allah SWT juga mengirim petir untuk menghancurkan kaum At. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum At dan Samud. Qs. Fushilat, 13. Dan kejadian ini menara yang dihancurkan oleh petir ternyata masih tercatat di beberapa mitologi. Catatan lain memberi kesan bahwa ada aliran listrik petir yang kuat, mungkin dari ionosfer yang terlalu besar, dan menemukan sebuah badan atau arde kontak di struktur tinggi tersebut. Menurut tradisi yang diketahui oleh penjelajah abad ke-12 Benyamin dari Tudela, api dari surga jatuh di tengah menara dan menghancurkannya. Traktat Sanhedrin C. Vol. 109a, Seder Nezikin, trans. Oleh H. Friedman, et oleh I. Epstein, London, 1935, hal. 748. Tradisi yang membakar langit menghancurkan menara juga fitur dari beberapa catatan Mesoamerika, misalnya, legenda yang dicatat oleh Pedro de los Rios mengenai dasar piramida Cholula di Meksiko. Setelah perairan, deluge telah surut,
salah satu korban selamat datang ke Cholula, di mana dia mulai membangun sebuah bangunan besar. Itulah tujuannya untuk mengangkat bangunan besar ke awan, tapi para dewa, tersinggung dengan anggapannya, melemparkan api surga ke piramida, banyak pekerja tewas, dan bangunan itu tetap belum selesai. J. G. Frazer, Folklore, Perjanjian Lama. London, 1918. Frazer menambahkan bahwa, dikatakan bahwa pada saat penaklukan Spanyol, penduduk Cholula mencatat dengan penghormatan besar pada sebuah aerolit besar, yang menurut mereka adalah petir yang jatuh di piramida dan membakarnya. E. B. Tyler, Anahuac halaman 277 tradisi Meksiko lainnya, yang dicatat oleh Diego Duran di 1579 mengenal raksasa yang membangun menara yang hampir sampai ke langit, ketika itu hancur oleh petir. Sebagai rangkuman ada 3 faktor pendukung dugaan kemungkinan kaum Ad adalah bangsa yang membangun menara tertinggi di dunia atau Menara Babel. 1. Ayat di Al-Quran menceritakan mengenai bangunan-bangunan yang sangat tinggi yang dibangun kaum Ad dan tidak pernah dibangun oleh bangsa lain di muka bumi ini. 2. Menara Babel adalah menara tertinggi di bumi. Kaum Ad adalah penerus kaum Nabi Nuh AS menurut Al-Quran. Menara Babel juga dibangun setelah kejadian banjir besar. 3. Kaum Ad dihancurkan oleh angin dan petir. Menara Babel juga dihancurkan oleh angin dan petir. 4. Sangat kuat dugaan saya bahwa kemungkinan kaum Ad adalah bangsa yang membangun menara tertinggi di dunia yaitu Menara Babel. Dan ini membuat kita tertarik untuk meneliti kemungkinan lain yaitu hubungan kaum Ad dengan tokoh mitologi Atlas. 5. Ada beberapa kemiripan antara lain. 1. Dari sisi nama Ad dan Atlas mempunyai kemiripan awalan. Sebagai tambahan informasi kaum Ad sering juga disebut oleh bangsa Arab sebagai kaum Adites. Kata Adites ini dekat dengan kata Adityas yang dalam mitologi India menggambarkan para devas. Para Adityas di mitologi India ini mempunyai banyak kesamaan dengan para Titans di mitologi Yunani. Salah satu kesamaannya adalah keduanya merupakan bangsa raksasa. Salah satu anggota dari para Titans di mitologi Yunani ini adalah Atlas. 2. Keduanya adalah raksasa. 3. Kaum Ad adalah penerus kaum Nabi Nuh AS. Sedangkan dalam mitologi Yunani bapak dari Atlas adalah Iapetus. Iapetus ini sering diduga sebagai Japet salah satu anak Nabi Nuh AS. Di dalam Bible, Genesis 9:27 disebutkan, Tuhan akan membesarkan fisik Japet. Jadi Japet dan keturunannya itu mempunyai fisik raksasa. 4. Atlas selalu disimbolkan sebagai penopang langit dan bumi. Namun sebenarnya Atlas juga disimbolkan sebagai pemegang pembuat pilar-pilar yang menahan langit dan bumi. Ini dikisahkan dalam cerita Iliad karangan Homer. Dan ini juga diperkuat oleh kisah pilar-pilar Hercules, di mana Hercules untuk sementara memegang pilar-pilar yang tadinya dipegang oleh Atlas. Pilar-pilar ini mungkin sangatlah tinggi sehingga seakan-akan hampir menyentuh langit. Bandingkan dengan pilar-pilar kaum Ad yang dikisahkan juga sangat tinggi. Dan sebagai tambahan info Atalas dalam bahasa Sanskerta juga berarti pilar. 5. Para peneliti memperkirakan bahwa nenek moyang bangsa Arab yaitu kaum Adites merupakan keturunan seseorang yang bernama Ad yaitu cucu Ham bin Nuh. Menurut Plato pendiri Atlantis adalah Poseidon, para peneliti berpendapat bahwa kemungkinan Poseidon adalah Sidon bin Kanaan bin Ham bin Nuh. Sidon adalah cucu Ham bin Nuh. Sedangkan Atlas adalah anak Poseidon dan raja pertama Atlantis menurut Plato. 6. Kaum Ad digambarkan sebagai kaum yang sombong akan kekuatan mereka dan suka menyiksa dengan bengis dan kejam. Para Titans, di mana Atlas adalah salah satunya, merupakan kelompok raksasa yang tadinya menguasai dunia. Setelah itu karena kekejaman mereka dihancurkan Tuhan. Salah satu dari 12 pekerja dari pahlawan Herakles adalah mengambil beberapa apel emas yang tumbuh di kebun Hera, yang dipelihara oleh putri Atlas, Hesperides, dan dijaga oleh naga Ladon. Herakles pergi ke Atlas dan menawarkan diri untuk mengangkat langit sementara Atlas mengambil apel dari anak-anaknya. Sekembalinya dengan apel, bagaimanapun, Atlas berusaha mengelabui Herakles untuk mengangkat langit secara tetap dengan menawarkan untuk menyerahkan apel itu sendiri, seperti orang yang dengan sengaja mengambil beban harus membawanya selamanya, atau sampai orang lain mengambilnya. Herakles, menduga Atlas tidak bermaksud untuk kembali, pura-pura menyetujui tawaran Atlas, hanya menanyakan hal itu. Atlas mengambil langit lagi selama beberapa menit sehingga Herakles bisa mengatur ulang jubahnya seperti bantalan di pundaknya. Ketika Atlas meletakkan apel dan mengambil langit di atasnya bahu lagi, Herakles mengambil apel dan lari. Dalam beberapa versi,
Herakles malah membangun dua pilar besar Hercules untuk menahan langit menjauh dari bumi, membebaskan Atlas seperti halnya dia membebaskan Prometheus. Iliad dari Homer, isi Red, dengan deskripsi Homer tentang Atlas, yang memegang pilar-pilar tinggi yang menjaga bumi dan surga yang terbelah. Robert Graves, Iapetus telah disamakan dengan Yafet, anak Nuh, berdasarkan kesamaan nama mereka dan tradisi traktat Yahudi lama, yang menjadikan Yafet sebagai nenek moyangnya orang Yunani, orang Slavia, Teten, orang Dravida, lihat Josephus, Antiquities of the Yahudi. Iapetus dikaitkan dengan teolog abad ke-11 Yachet Matthew Poole dan baru-baru ini oleh John Pierman Brown. Alkitab, Kejadian 9:27, semoga Tuhan memperbesar Yafet, dan biarkan dia tinggal di tenda-tenda Sem, dan biarkan Kanaan menjadi hambanya. Atlas sendiri menurut teks Kritiasnya Plato merupakan raja dan anak pertama dari pendiri Atlantis Poseidon. Di gunung ini tinggal salah satu bagian bumi lahir manusia purba yang bernama Evenor, dan ia memiliki seorang istri bernama Lecipe, dan mereka memiliki satu-satunya anak perempuan yang dipanggil Kleito. Gadis itu sudah mencapai kedewasaan. Saat ayah dan ibunya meninggal, Poseidon jatuh cinta padanya dan melakukan hubungan intim dengannya, dan melanggar tanah, menutupi bukit di mana dia tinggal semua bulat, membuat zona alternatif laut dan daratan lebih besar dan lebih kecil, mengitari satu lain, ada dua tanah dan tiga air, yang dinyalakannya dengan melubanginya, masing-masing memiliki keliling yang jauh dari segala arah. Pusatnya, sehingga tidak ada orang yang bisa sampai ke pulau itu, untuk kapal dan pelayaran belum ada. Dia sendiri, menjadi tuan, tidak menemukan kesulitan dalam membuat pengaturan khusus untuk Pulau Tengah, membawa dua mata air dari bawah bumi, yang hangat air dan yang lainnya dingin, dan membuat setiap variasi makanan tumbuh melimpah dari tanah. Dia juga dibesarkan 5 pasang anak laki-laki kembar, dan membagi Pulau Atlantis menjadi 10 bagian, ia memberi kepada anak sulung-sulung. Pasangkan hunian ibunya dan penjatahan sekitarnya, yang mana yang terbesar dan terbaik, dan menjadikannya raja atas sisanya, yang lainnya dia membuat para pangeran, dan memberi mereka kekuasaan atas banyak orang, dan wilayah yang luas. Dan dia menamai mereka semua, yang tertua, yang adalah raja pertama, namanya Atlas, dan setelah dia seluruh pulau dan lautan dipanggil Atlantik. Atlantis dalam bahasa Yunani kuno berarti, Pulau Atlas.